Orang yang melesat cepat ke arahmu ini guys, dalam masalah besar. Dan dia butuh bantuanmu. Tapi aku lihat antara 1 atau 2 tahun terakhir, yang lalu, ini orang memperlakukanmu dengan tidak baik. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your terror reader. Dan ini adalah special reading energy update melesat cepat ke arahmu di bulan Juli 2026 ya. Oke, ada seseorang yang saat ini sedang cepat bergerak ke kamu guys, baik secara fisik atau secara energi ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu siapa orang ini, kenapa dia terburu-buru banget mendekat ke kamu, energetically or physically. Apa tujuannya? Oke, apakah dia berbahaya? Dan yang paling penting adalah tentang how to respond this ya, bagaimana cara menghadapi orang yang sedang terburu-buru ini. Oke, aku akan bukakan 10 kartu untuk kalian. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas kisah tentang bergerak cepatnya seseorang ke kamu saat ini. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal adalah berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang bagaimana cara menghadapi orang yang terburu-buru ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, mari kita segera mulai. Melesat cepat ke arahmu untuk ke-12 zodiac sign di bulan Juli 2026. Who are you? Siapakah kamu? Death of Sword. Ini yang datang tadi guys. Ten of Sword tambah the Page of Sword. Oh. Oh. I'm not expecting this. Ada orang yang sedang tidak berdaya saat ini guys. Kayak bener-bener sesak napas beneran guys. Jadi sakit fisik juga. Dan kemudian penyebab dia berada dalam ketidakberdayaan ini adalah bad karma. Tentu saja karena dia melakukan hal yang gak baik padamu. Lalu dia saat ini bergerak cepat ke kamu, kayak mau minta bantuan guys. Because karma hits this person very bad. Very, very bad. Ten of Swords datang bersama dengan Eight of Swords. Katakanlah misalnya ada orang yang dikejar-kejar utang saat ini guys, tapi penyebab dia dikejar-kejar utang adalah karena perlakuan buruknya dulu padamu. Dan kemudian karma itu datang dalam bentuk ketidakberdayaan. Atau bisa jadi ada orang yang sedang sakit keras saat ini guys. Dia sakit keras karena perbuatan buruknya padamu guys. Dan dia dalam keadaan sakit keras mendekat ke kamu, kayak minta pertolonganmu, minta bantuanmu guys. Dan selalu saja berurusan dengan the ten of sword orang itu nggak bagus ya, karena kan kecipratan karma buruk. Yang pasti ketika seseorang kena karma buruk guys, itu bukan karena orang lain, bukan kesalahan orang. Jadi makanya orang lain tidak pernah bertanggung jawab tentang personal karma. Oke, termasuk itu karma buruk dan karma baik. This person needs your help so bad because I don't know, it's like I don't know what to do anymore. Kayak tidak berdaya di sini. Oke, kita lihat dulu kartu oracle-nya bilang apa. Hai. Isolation. Aku nggak akan ngambil itu. Setelah sekian lama menghilang. Sadness, despondence, sedih banget. Setelah sekian lama menghilang. Oh. Dia melihatmu adalah satu-satunya orang yang capable untuk membantu dia keluar dari the ten of swords ini. Karena keadaanmu lagi bisa. Ada bau kecemburuan di sini guys. Baunya banget menyengat, envious, iri dan dengki sama kamu. Cemburu banget.
Dulunya sebelum dia dalam keadaan tidak berdaya saat ini, dia pengen lu hancur guys. Ini bisa temanmu, bisa saudaramu, bisa anggota keluargamu, bisa teman kantormu, bisa sainganmu, I don't know. Tapi yang aku lihat dulunya dia tuh benci banget sama kamu. Dan kemudian dia melakukan hal yang buruk padamu tentunya. Lalu menjauh guys. Oke, setelah sekian lama karma hit this person very bad. Dalam keadaan tidak berdaya, saat ini satu-satunya orang yang bisa membantu dia adalah kamu katanya. Ayo kita lihat dulu nih gimana ceritanya. Hai. Mungkin kamu sudah lupa sama orang ini. You can help this person. Kamu bisa bantu dia, tapi caranya akan berbeda dengan yang dia harapkan, guys. Oke. Dia akan datang minta bantuan ke kamu, beginilah bantuan yang aku butuhkan. Katanya begitu sama kamu. Nah, kalau kamu iyakan, berarti kamu ikut campur dengan karma buruknya. Cara membantu yang dia tawarkan ke kamu itu harus kamu tolak. Tapi kamu tetap bisa membantu dia katanya. Mari kita lihat dulu. Seven of Cups, banyak masalah ya. Dikejar-kejar banyak masalah. Everything happens all at once. Ace of Cups. Aduh. Nine of Swords. Five of Pentacles. Page of Pentacles. Two of Swords. Ini nasihat untukmu. Queen of Wands. Two of Cups. Ya, bisa bantu ini ya guys. Hati-hati ya. Kamu yang berikutnya kena katanya. Hangman. Dilarang sebenarnya. Jadi gini guys ceritanya. Seseorang dari kejauhan menjauh darimu. Oke, aku rasa di 1 atau 2 tahun terakhir dia ini menjauh darimu dan kemudian sedang hit by karma very bad. Memang biasa guys, ketika orang yang sudah masuk ke the Ten of Swords, dia tahu kesalahannya di mana. Dan dia sudah bisa kayak ngeplot tentang kenapa hidupnya jadi berantakan seperti sekarang. Nah, itulah orang yang sudah sadar tentang karma buruknya. Tapi cerita karma buruk itu pembayaran lunasnya harus dilakukan oleh orang tersebut dengan cara tidak melibatkan orang lain, termasuk orang yang dulunya pernah dia perlakukan dengan tidak buruk atau yang pemicu, sebagai pemicu atau yang memicu dia kena bad karma. But this person think that you need to help them somehow. Kamu pasti akan mau membantu dia. Ini orang kayak bisa memprediksimu guys, but you are different now. Jadi zaman dulu ketika masih dia memperlakukanmu dengan tidak baik, dia tuh kayak bisa menjengkalmu guys. Dia kayak ngibulin kamu, dia tahu kamu akan bisa dikibulin, dia tahu bagaimana cara membuat kamu percaya dengan apa yang dia ucapkan. Tapi sekarang kamu berbeda, nanti kita bahas ini dari sisimu. Dan this person is still thinking that you are at the same way like before back then. Lu akan punya solusi mengenai masalah ini orang. Dan itu akan berbeda banget dengan solusi yang dia tawarkan tentang bagaimana cara membantu dia. Jadi ini akan datang dalam bentuk bentrok guys. Kalian berdua akan bentrok. Gue gak bisa membantu lu seperti yang lu minta. Lu akan ngomong begitu ke dia. Tapi gue bisa bantu lu dengan cara yang berbeda. Nah, tawaran bantuan dengan cara berbeda yang lu berikan ke dia nanti akan dia tolak guys. Karena menurut dia tidak menyelesaikan masalahnya secara langsung. Yang dia tawarkan ke kamu lah yang akan menyelesaikan masalahnya secara langsung. Tapi itu akan berupa interfering from yourself to this personal bad karma. Makanya kamu akan kecipratan Ten of Swords. Kalau kamu mengikuti maunya dia, kamu akan kena bad karma ini orang katanya. Karena dari sisi tarot guys, paling pantang, paling anti untuk ikut campur dengan bad karma orang. Oke? Mari kita langsung klarifikasi. Hangman is coming. Jadi kayak melesat cepatnya orang ini ke kamu, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hindari guys. Tapi tujuan dia mendatangimu yang sudah aku jelaskan barusan itu masih bisa kamu hindari ya. Jangan sampai kamu ikutan masuk ke dalam Ten of Swords dengan dia. Kayaknya orang ini melakukan hal yang gak baik guys.
Apapun yang membuat dia dalam the Ten of Swords ini ada pelanggaran, aku lihat bisa jadi pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap peraturan undang-undang begitu, atau ada kesalahan fatal yang dia lakukan yang berkaitan dengan pelanggaran. Jadi orang ini memang harus menghadapi konsekuensi terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Dan kamu kayak akan diajak olehnya, atau tawaran yang dia berikan ke kamu untuk membantunya itu adalah membantu dia keluar dari pelanggaran tersebut, atau kabur dari pelanggaran tersebut, atau menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran yang dia lakukan. Dan itu akan membuat kamu kena karma. Katakanlah misalnya dikejar-kejar polisi guys, sembunyiin gua dong, lu sembunyiin. Nah, katakanlah misalnya dia, I don't know, yang pasti ada orang mencari dia begitu, dan kemudian dia bilang sama kamu, pasti orang itu datang ke sini nanti, tolong kamu jangan kasih informasi tentang aku ya, katanya. Nah, kalau kamu nggak kasih informasi tentang dia guys, berarti kamu mengikuti plannya dia. Itu berarti mengikuti cara dia kabur dari bad karmanya, maka kamu akan kecipratan bad karma dia juga. Kamu akan kena masalah juga kalau membantu dia. Kenapa ada banyak orang yang sering bertanya-tanya, gue kan bantu orang, kenapa gue jadi ketiban sialnya ya? Pernah nggak guys? Ada nggak temanmu yang kayak begitu, atau saudaramu, atau kamunya? Gue kan bantu dia loh, kok jadi gue yang kena ya, kata ya. Karena main-main sama karma orang. Main-main, nggak semua orang tahu itu guys, nggak semua orang tahu. Lu cari di channel manapun belum tentu tarot readernya tahu ngomong kayak gitu sama lu. Even yang lu lakukan ini adalah kebaikan, tapi kemudian lu dihajar oleh semesta. Kenapa? Karena itu bad karma. Semesta yang mengejar dia untuk menanggung jawab bad karmanya, bayar lunas hutang karmanya. Tapi kamu bantu dia untuk tidak melunasi hutang karmanya. Gimana lu nggak dihajar? Itu makanya banyak orang yang, aku kan berbuat baik, tapi kok aku jadi ketiban sial? Aku kan hanya membantu dia, tapi kenapa aku yang jadi amsyong? Nah, karena itu, karena main-main dengan bad karma orang ya. So you are about to playing around with other people's karma. Other people's karma yang aku maksud ini adalah orang yang melesat cepat ke kamu di bulan Juli ini. Out of nowhere, setelah sekian lama nggak ngomong sama kamu, tiba-tiba menghubungimu. Itu dia ciri-cirinya guys. Hermit tadi datang soalnya. Itu solitude. Masa-masa sembunyi. Kayak keluar dari gua persembunyian, kemudian mengejarmu, kabur ke kamu, kayak minta pertolongan untukmu, darimu begitu. Dan sama aku ngerasa memang orang ini memperlakukan kamu dengan tidak baik dulu. Karena bagian dari justice-nya adalah kamu akan melihat langsung bahwa kesombongan orang ini, cara dia memperlakukanmu dengan tidak baik dulunya, sekarang lunas. Kenapa? Karena berikutnya dia akan membutuhkan bantuanmu. But it doesn't mean that you have obligation to help this person. Because bad karma need to be paid off by themselves. Kamu orangnya baik guys. Sedikit lugu, but you are shining now. This person is look at you as the Empress. Ada kecemburuan. Ini adalah Empress card ya. Kalau kalian sudah sering main tarot, kalian pasti tahu Empress itu bunting guys. Bunting ini adalah tentang ide. Orang ini melihat kamu calon orang sukses. Orang ini melihat kamu sebagai orang yang bersinar, shining, Queen of Wands. Dan ingat guys, dia masih membawa envious dalam dirinya, energi dari kedengkian. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itulah orang ini guys, yang datang ini. Bisa temanmu, bisa saudaramu, partner bisnis, entah siapapun itu. But this person already see that you are bearing something here. Dan ini adalah, kalau Mother Earth katanya, kalau di dalam kartu Empress, ini calon kesuksesan. Jadi kalau kamu berbisnis saat ini misalnya, inilah bisnismu yang sebentar lagi sukses guys. Kalau kamu punya warung bakso, inilah warung baksomu yang sebentar lagi viral. Yang sebentar lagi akan dirame-ramein orang. Sampai kamu akan buka cabang di mana-mana. Karena bunting, you know bunting ya. Kalau perempuan hamil bentar lagi anaknya brojol, itulah dia puncaknya kesuksesannya kan begitu. Kamu pun seperti itu saat ini. Kamu menjelang masuk ke kesuksesanmu, dan orang ini datang energetically kayak mau menghalangi kamu sampai ke kesuksesanmu. Karena kalau begitu kamu kena the Ten of Sword-nya ini, kamu gak akan jadi melahirkan, kamu akan keguguran. Be careful with this person. Look at this face. Ini envious melihat ini. Dia posisinya bertumpu kakinya. Ini yang disebut dengan menyembah. Inilah dirimu saat ini guys. Setelah dia memperlakukanmu dengan tidak baik, kemudian dia datang menyembahmu untuk masuk ke dalam Ten of Sword-nya. Mengenai kamu akan pintar atau bodoh, itu kembali ke kamu guys. Tapi kalau kamu udah dengar readingan aku ini, kamu masih tetap memilih bodoh, ya itu urusanmu. But you are pregnant and about to giving birth. Giving birth ini adalah kesuksesan. Be careful.
Pernah dengar istilah apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, yang sedang kamu lakukan dengan sepenuh hati, sedapat mungkin jangan sampai ada orang yang tahu. Not everybody like when you are success. Orang ini kayak gak suka kesuksesanmu, ya. Center. Pelanggaran yang dia lakukan itu intinya, dan dia minta kamu untuk kayak melindungi dia dari pelanggaran yang dia lakukan. Tak pelanggaran apalah itu guys. Death of Wands, the Fool ditambah dekat. Dan ciri-cirinya out of nowhere, coming back. Sebelumnya lama menghilang, kamu nggak tahu dia ada di mana atau mungkin gak ada kabar gitu. Tiba-tiba muncul aja di sepanjang Juli ini, sebelum tanggal 31 Juli. The Two of Swords. Katanya dia ini bukan tipe yang sekali ditolak selesai. Ketika nanti kamu tolak, aku nggak bisa loh membantu kamu dengan cara yang kamu minta. Ketika kamu bilang begitu, dia nggak langsung baiklah, saya permisi ya, nggak kayak gitu guys. Dia mungkin akan membongkar macam-macam cerita masa lalu. Dulu aku pernah bantu lu, misalnya begitu, atau lu nggak kasihan sama gue. Dan perhatikan baik-baik guys, ini orang akan berlutut di depanmu, tapi dengan tatapan mata iri melihat buntingmu ini, ya. Jadi mungkin dia akan pintar banget memainkan peranannya supaya kamu kasihan sama dia. Don't give a fuck about this person problem because it's none of your business, katanya. Oke. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Dan itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading energy update melesat cepat ke arahmu di bulan Juli 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.